Ismet Sofyan. Sebuah long ball terukur, kontrol dada yang sangat sempurna dari Bambang namun dapat diantisipasi oleh Irsyad Aras. Sebuah tackling khas pemain depan tadi diberikan oleh Bambang Pamungkas terhadap Irsyad Aras. Ya, Bambang juga memiliki kontribusi yang sangat besar ataupun memberikan kontribusi yang sangat besar. Terbebas kali ini Mario Costas. Gustavo Lopez yang beroperasi di sisi sebelah kanan kali ini. Luar biasa kontrol dari Gustavo Lopez, pemain yang memang tampil sangat eksplosif bagi Persela Lamongan musim ini. Bisa melakukan pengertian yang baik dengan Mario Costas ataupun In Kyun Oh. Ya, Kasrun. Sebuah serangan balik dari kaki Jimmy Suparno kali ini. Dan nampaknya dihadang secara ilegal oleh Ismet Sofyan. Pemikiran yang cerdas dari Jimmy mengajak sprint Ismet Sofyan karena memang ia berada dalam posisi head on dan ada dorongan yang dilakukan oleh Ismet Sofyan membuat skor masih sama imbang 0-0. Pelanggaran nampaknya oleh Sukadana terhadap Pedro Javier Velasquez. Terkecoh oleh pergerakan dari Pedro Javier Velasquez menjadi Sukadana. Keputusan yang tegas dari wasit Aeng Suarlan memberikan kartu kuning kepada Igari Sukadana atas pelanggaran pertama yang dilakukannya. Ya, kita lihat melanggar Pedro Javier pada saat ia memiliki kesempatan untuk mengejar bola dan melakukan ancaman pada pertahanan Persela Lamongan. Sebuah kartu kuning dilayangkan oleh Aeng Suarlan. Konfirmasi kartu kuning. Pergerakan dari Bambang Pamungkas kurang maksimal, dapat mudah diantisipasi oleh Suroso. 5 menit yang sangat penting bagi Persija untuk tidak kebobolan gawangnya dari tekanan bertubi-tubi Persela Lamongan. In Kyun On mencari ruang tembak tadi, dihalau dan nampaknya sebuah pelanggaran, tidak ada protes dari Fabiano. Sebuah pelanggaran yang keras tertuju kepada In Kyun Oh. Persirat tidak ada pilihan kecuali memang melanggarnya. Ya, Fabiano jelas melanggar In Kyun Oh karena tidak berhasil untuk mengamankan bola ataupun sweeping. Menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi Persela Lamongan dalam posisi yang sangat berbahaya. Kartu kuning dilayangkan juga kepada totalitas lini pertahanan yang dibantu juga oleh Sukadana tadi membuat sulitnya pagar anak-anak Lamongan untuk dibuka oleh para pemain Persija. Ya, sangat serius terlihat tadi Coach Iwan Setiawan menanggapi hasil tanpa gol sementara ini. Sementara para pemainnya cukup berjuang di atas lapangan, terutama Jong Kwan Sik menjadi pemain yang paling impresif di pertandingan ini. Dan pas di dalam kotak penalti Persela Lamongan dan adanya sebuah pelanggaran nampaknya dilihat oleh Aeng Suarlan. Sebuah sodoran yang diberikan sangat baik kepada BP. Oh, sangat disesalkan tentunya BP tidak mampu melakukan koneksi. Gustavo Lopez kembali sangat cerdik kali ini berikan peluang bagi Mario Costas untuk menekan pertahanan Persija. Mentah di kaki Fabian Rosa Beltran, kesalahan dari Hasim Kipo tadi. Nampaknya pelanggaran harus dilakukan oleh Amar Zuki melihat pergerakan dari In Kyun On tadi. Ya, kondisi lapangan yang sedikit menyulitkan para pemain dan memang harus berhati-hati Lamongan tidak serta-merta asik melakukan penyerangan karena kualitas pemain Persija berada di atas rata-rata dengan seorang Bambang Pamungkas, Pedro Javier Velasquez masing-masing sudah menciptakan 14 dan 9 gol bagi Persija. Dan juga mereka memiliki Jion Kwang Sik yang sudah kesalahan sendiri menjadi kendala mereka dengan 2 gol yang disalangkan oleh Pelita kala itu. Dan perbaikan pada sesi latihan nampaknya menjadi fokus bagi seorang Janu sehingga penampilan Lamongan tampak begitu baik sore hari ini. Harus sedikit berhati-hati Precious. Ada sebuah pelanggaran yang dilakukan terhadap Mario Costas setelah sebelumnya juga Precious melakukan sedikit dorongan kepada In Kyun Oh. Posisi-posisi tendangan bebas yang memang sangat menguntungkan bagi Persela Lamongan memang mereka butuhkan. Ya, kita lihat ada layangan tangan. Namun Aeng Suarlan mengatakan play on. Sebuah kontroversi yang cukup signifikan terjadi di kotak penalti, menarik untuk melihat tayangan ulang. Apakah terjadi memang kontak dengan seorang In Kyun On tadi?
Dan baru saja berbenturan dua pemain asal Argentina, Gustavo Lopez dan juga Robertino Puliara, menandakan panasnya duel di Manahan Solo, duel papan atas Indonesia Super League sore hari ini. Ya, sudah pasti duel antara kedua tim ini terlihat begitu panas karena memang mereka dihuni oleh pemain-pemain berkarakter kreatif dan juga agresif. Kedua Robertino Puliara, bukan sebuah pelanggaran. Oh, late whistle dari Aeng Suwaran tadi memberikan pelanggaran kepada Persija Jakarta. Hadangan dari Sukadana dianggap melanggar. jelas sekali. Standing foot nampaknya. Bola masih in play tadi dan penguasaan dipegang oleh Persela Lamongan. Bukan sebuah pelanggaran kembali dilakukan oleh Ismail Sofyan. Play on Amarzuki. Menit-menit akhir babak kedua dan nampaknya cederanya In Kyun On membuat bola harus dibuang tadi. Pemain yang sudah bekerja ekstra keras bagi Persela Lamongan. Ada sebuah hadangan memang dari Ismail Sofyan, namun tidak dilihat sebagai sebuah pelanggaran oleh Aeng. Ferry Paulus nampaknya juga masih tidak puas dengan hanya meraih 1 poin. Apabila skor bertahan di 1-1, maka